banding-bandingkan, sehingga kita itu tafsir-tafsirkan. Kita tidak mau melakukannya dengan sepenuhnya, seperti penjudi Bapak Saudaraku, kode-kode apa dulu namanya itu, kode-kode prokes apa namanya sebagainya itu. Itu ada kode dibuatnya 7, angka 7 atau nomor bulat, sehingga kode itu diumbak-umbak bagaimana caranya supaya ini seturut dengan kehendaknya supaya dapat. Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini bukanlah kode, tapi firman Tuhan ini adalah firman kebenaran. Jadi tidak bisa kita tafsir-tafsirkan, tidak bisa kita banding-bandingkan, tidak bisa kita itu pikirkan dengan pikiran kita, sehingga kita itu ubah-ubah, sehingga kita rumbak-rumbak seturut dengan kehendak kita. Lakukanlah, telanlah itu mentah-mentah, seturut yang seutuhnya, supaya kita itu mendapatkan apa seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak kali kita mengulas-ngulas firman Tuhan ini, saudaraku, pening kita memikirkannya. Otak kita cuma segini, saudaraku, segepok aja cuma otak kita ini. Bagaimana kita mengulas-ngulas firman ini, ditambah, dikurang, ditambah, kurang, dikali-kalikan dan sebagainya, saudaraku. Pening kita, saudaraku. Tapi itu bukannya kebenaran, tapi itu membuat hati Tuhan jengkel melihat kita, karena kita firman Tuhan ini kita ulas-ulas, firman Tuhan ini kita tambah-tambah, kurang-kurangi. Sadar kita, saudaraku, andaikan kita, Bapak Saudara, kita membuat surat kepada anak kita, sehingga kita umpama tadi kita, anakku beli nanti tomat sekilo ya, beli nanti ayam sekilo ya, beli nanti buah sekilo, sehingga anak kita itu membuat, dia tambahi, beli ayam 3 kilo, beli buah 5 kilo, beli tomat 7 kilo. Bagaimanalah ketika kita datang kepada Bapak kita, kita bawa yang disuratkannya kepada kita itu, saudaraku, sehingga Bapak kita itu pasti, apanya kau ini anakku, kok bodoh kali lah kau, sudah kubikin suratnya situ sekilo, apel sekilo, ayam sekilo, sudah kubilang di situ, kenapa kau bilang begitu banyaknya kau beli itu apa, namanya kita pesta. Pasti orang tua kita mengatakan seperti itu, saudaraku, kita mengatakan kita bodoh. Jadi kita tanpa kita sadari, Bapak Saudaraku, kita juga menambahi firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan sekilo, kita bikin 5 kilo, supaya kita puas menyenangkan daging. Itulah sering yang kita lakukan, saudaraku, karena kita firman Tuhan ini kita renungkan seturut dengan kehendak kita, bukan kita renungkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita ini menganggap anak, marilah kita itu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendaknya. Apa yang maunya kepada kita, itulah yang kita lakukan. Jangan kita disuruh kita pamannya ke pajak, jangan kita pergi ke ladang. Itu sangat menjengkelkan Bapak kita. Kalau kita suruh ke pajak, pergilah kita ke pajak. Untuk apa yang harus kita beli, disuruh Bapak kita itu. Jangan kita pergi ke ladang. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi ini saya bukan mengajari, Bapak Saudaraku, saya hanya mengingatkan di mana roh Tuhan bergejolak dalam hati saya, saudaraku, sehingga itu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini setiap pagi. Itu semua, Bapak Saudaraku, bukanlah kekuatan saya, bukan kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam roh saya ini, Bapak Saudaraku, sehingga bisa saya menyampaikan firman di pada pagi setiap hari. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana di sini katakannya di ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi kita dibayar bukan dengan emas dan perak, tapi dibayar dengan darahnya Tuhan, darahnya Tuhan Yesus, dengan tetes terakhir, sehingga mengembuskan napas terakhir, sehingga dia mati, sehingga dikubur, bangkit pada hari ketiga, membuktikan kita itu juga akan bangkit. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah ikutilah firman Tuhan ini taat dan setia, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi Yesus sudah memberi contoh. Dia meninggalkan kealahannya, di mana dia ada sebelum dunia ada. Kenapa Yesus ada sebelum dunia ada? Karena dia adalah Tuhan. Tapi lahir ke dunia ini dia meninggalkan kealahannya di sorga. Menunjukkan, mengajari, membimbing, menyertai kita. Makanya sini tadi dia katakan tadi, dia ada sebelum dunia ada. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, di sini jelas katanya tadi ayat 20 mengatakan, 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan, ia dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi dia datang ke dunia ini karena manusia tidak mungkin lagi satupun yang selamat. Sehingga datang ke dunia ini untuk mengajari kita, menuntun kita, memulihkan kita, menebus segala utang piutang kita, sehingga kita lunas dengan darahnya. Dia berkorban bagaimanapun upayanya, dia usahakan supaya kita selamat. Dengan tetes darah terakhir, dia menebus kita, supaya kita itu mau melakukan seturut dengan kehendaknya. Tapi kita ini Bapak Saudaraku banyak kali ulah kita dengan alasan itu dan sebagainya, sehingga kita tidak mau taat dan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanalah hati Tuhan hancurnya Saudaraku. Dia sudah rela ke dunia ini meneteskan darah terakhir. Tapi namun begitu Saudaraku, kita tidak mengindahkannya, tidak menghargainya, tidak melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita, yang difirmankannya kepada kita. Bagaimanalah hati Tuhan Bapak Saudaraku. Sadarlah kita Bapak Saudaraku. Ayat 21 mengatakan kepada kita, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketekunan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita. Jadi tidak sama seperti dunia ini, saudaraku, sangat egois, mementingkan diri sendiri. Jika tidak ada keuntungan, orang-orang tidak mau membantu kita Bapak Saudaraku. Itu dunia. Tapi kita Bapak Saudaraku, kita ini tidak demikian. Tapi kita itu berikan contoh. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak melihat kita orang berdosa. Dia tidak melihat kita ini yang tidak benar. Dia tidak melihat bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana jahatnya kita. Tapi dia mau mengampuni kita. Dia mau menebus kita, dia mau menyelamatkan kita. Jadi begitu juga kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, harus kita melakukan seturut dengan kehendaknya. Kita bukan memilih siapapun saudara kita, kita harus mengasihinya. Sama seperti Bapa kita di sorga mengasihi semua orang. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita harus mengerti jalan-jalannya Tuhan supaya kita ini jangan sia-sia iman percaya kita. Jangan kita menganggap hanya saudara kita aja yang kita kasihi, tapi semua umat manusia yang ada dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi jika kita tidak peduli kepada ciptaan Tuhan, pasti Tuhan itu tidak senang. Karena Tuhan pasti sudah menentukan semua yang diciptakannya itu adalah seturut dan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah apa yang diciptakannya itu haruslah kita mengasihinya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat 22 mengatakan kepada kita tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita, Bapak Saudaraku, kita dilahirkan bukan dengan barang yang fana, tapi kita dilahirkan karena Yesus sudah menebus kita. Kita dibaptiskan sehingga ditenggelamkan, sehingga dosa-dosa lama kita itu sudah dihanyutkan, sehingga kita bangkit lahir baru sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari kuburan. Itu contohnya. Sehingga kita juga bangkit dari air, sehingga bangkit dari air kita menjadi manusia baru. Kita sudah meninggalkan tabiat lama kita, sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, tapi kita itu sudah menjadi manusia baru. Jadi bukan asal dibaptis, saudaraku, bukan hanya dibaptis kita sudah selamat. Itu bukan, itu hanya sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Jadi jika kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bertobat sehingga kita dibaptis, ditenggelamkan sehingga kita meninggalkan dosa-dosa lama kita itu, sehingga kita bangkit dari air sehingga kita menjadi manusia baru. Kita sudah meninggalkan tabiat lama kita. Jadi bukannya asal-asal dibaptis saja, Bapak Saudaraku. Jadi harus kita bertobat dulu, ada pertobatan. Jika belum ada pertobatan, 10 kali pun kita dibaptis, Bapak Saudaraku, itu tidak ada artinya. Karena mau Tuhan itu bertobat. Artinya itu tadi baptisan itu tanda pertobatan. Sehingga kita mengerti bahwa kita ini sudah tidak lagi manusia lama lagi, tapi kita ini sudah menjadi manusia baru. Sehingga kita tekun dan setia untuk melakukan firman Tuhan, seperti yang firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi oleh firman ini, jadi kita melakukan firman taat dan setia, itulah namanya lahir baru. Jika kita itu belum melakukan firman Tuhan dan taat setia, berarti kita belum lahir baru. Berarti kita hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar-dengaran saja, hanya penonton saja, hanya Kristen KTP saja. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tidaklah sama seperti manusia mengatakan, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, kembalilah kepada Alkitab, supaya kita itu jelas firman mengatakan bagaimana jalan-jalannya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Ayat 24 mengatakan kepada kita, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita hanya seperti rumput, hanya seperti bunga rumput. Kita tahu hidup ini hanya seperti rumput. Jelas firman tadi mengatakan kepada kita, Bapak Saudaraku, 24 mengatakan, sebab semuanya yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Jadi kemuliaan kita itu, kekayaan kita, kehebatan kita itu, Saudaraku, sama seperti bunga rumput. Itulah bunga-bunga kehidupan. Ketika kita hidup ini, kita kaya, hebat, itu sama seperti bunga. Tapi katanya tadi katanya kepada kita tadi, kemuliaannya semuanya, ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Jadi kemuliaan kita itu seperti bunganya saja, bunga rumput. Dan rumah rumput menjadi kering. Jadi sini kata tadi, sebab semuanya yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan inilah yang kekal. Firman Tuhan inilah kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Hal-hal yang dunia ini hanya seperti rumput. Kekayaan dalam dunia ini hanya seperti bunga rumput. Bayangkan bagaimana Tuhan memberi perumpamaan kepada kita. Kehidupan ini seperti rumput.
kekayaan ini seperti bunga rumput, dia akan musnah. Jelas di sini tadi jelas katakannya kepada kita, sebab semuanya yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah Injil keselamatan kita. Di mana tadi katakannya kepada kita tadi di Efesus tadi katakan jelas kepada kita Injil keselamatan kita. Di sini katanya kepada kita ayat 13 tadi, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi Bapak Saudaraku, adalah jalan kebenaran adalah Alkitab, Injil keselamatan kita ini Bapak Saudaraku. Marilah tekunilah baca Alkitab ini, Injil keselamatan ini, supaya kita itu betul-betul berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengikuti saja, jika kita hanya dengan dengaran saja, tentu kita tidak tahu bagaimana aslinya, originalnya, bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita kembali kepada originalnya adalah Alkitab yang kita cintai, ada kita kasihi, ada kita, yang kita percaya sepenuhnya, pasti kita mendapatkannya jika kita melakukannya taat dan setia, tidak mengurangi, tidak menambahinya. Tentu kita mendapatkan janji, yaitu mendapatkan mahkota kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak di mana Bapak Ibu Saudaraku sudah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini bisa membuka hati kita supaya kita itu kembali kepada firman kebenaran, bukan hanya dengan dengaran saja, bukan hanya ikut-ikutan saja, bukan hanya Kristen KTP saja, bukan hanya dengaran kata-kata orang saja, tapi kembali kepada original, kembali kepada Alkitab. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangatlah berharga. Karena jika kita tidak sehat, tentu semuanya buyar. Jadi tetap semangat, baca Alkitab, tekuni, taat dan setia, undang Roh Kudus supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.